kayak kita ngobrol 20 menitan lebih, 30-40 menit nyaman kan? Nah tapi gini Min, kita nggak apa-apa lah kayak ngalur ngidul gitu ya bahasa. Iya, nggak apa-apa, santuy. Tentang cinta lah. Kalau cinta ibaratnya kamu kan apa ya, ingin menjadi wanita karir gitu ya, yang emang pengen punya visi ke depannya. Iya. Terkadang kan ada cewek yang emang udah menikmati hasil, atau bahkan dari orang tua, bahkan dari pacarnya atau semacamnya. Mereka juga udah nggak mau belajar lagi, bosan. Gue ngeliat temen-temen cewek juga kayak udah persetan gitu dengan pelajaran, bahkan udah ada yang udah nikah juga, terus ninggalin kuliah. Kalau dari perspektif kamu tuh cinta tuh kayak gimana nih? Aduh, berat. Ya gimana ya, kalau menurut aku sih ya jodoh kan gak ada yang tahu ya. Ya, itu basic banget sih kata-kata gitu tuh. Iya emang benar. Kalau apa ya, kalau menurut aku sih permasalahan tentang cinta ya gimana? Kalau menurut aku sih kayak mungkin ya cewek-cewek sekarang tuh mikir pengen nikah muda gitu lah kali ya, gitu kan ya. Tapi sorry banget ya, semalam itu di belakang gitu ya, ada teleponan sama beberapa cewek dan ngajak taruh. Iya, sering banget. Gue di kuping gue tuh sampai sakit banget. Gimana men lu dengan menyikapi cowok yang brengsek dengan bullshitnya gitu? Ya emang ya kalau dia udah siap buat taruh sih menurut aku nggak masalah ya. Kalau emang udah siap gitu kan. Sekarang gini aja, kalau yang di belakang ini kan belum siap tapi gaya-gaya nih. Tuh catet tuh dari temennya sendiri tuh, banyak gaya emang. Tapi gak apa-apa, gue membutuhkan dia kok. Jadi gak apa-apa Ham, kalau lu udah siap mah gak apa-apa Ham, taruh lu. Belum siap. Kan belum siap kan. Dia tuh gimana ya, kayak zaman-zaman sekarang tuh untuk memberikan janji palsu gitu loh Min. Jadi biar cewek tuh. Tapi kenapa sih cowok tuh kadang nyebelin? Di sini tuh gue, di sini kan gue nanya terus ya, nggak apa-apa lu nanya ke gue gitu. Kalau menurut kalian kenapa sih cowok tuh kadang nyebelin gitu loh? Dan gimana ya? Min, emang gue pernah nyebelin? Iya, lu sering. Udah kelar. Nyebelinnya dalam artian gimana? Ya so sibuk gitu loh. Kenapa sih? Apa sih yang disibukin? Kayaknya lebih sibuk gua gitu loh. Tapi so sibuk. Cowok gua tuh sibuk banget, sumpah. Oh, jadi sekarang sambil curhat ya? Ya, curhat dikit lah ya. Karena dia ngomongin. Enggak, mungkin kan ada bisnis atau pekerjaan lain. Soalnya gini sih ya, gimana ya, kalau misalkan cinta kan berlandaskan kepercayaan gitu ya. Ketika emang lu lagi sibuk, ya gue nggak tahu emang sibuknya karena hal-hal tertentu atau ada cewek lain atau gimana. Tapi kalau gue emang kayak ketika gue lagi menjalankan sesuatu, kayak kurang suka gitu untuk diganggu gitu, maksudnya? Ya, ngerti. Kalau gitu kan maksudnya oke lah ya, maksudnya ketika lu kerja, ketika lu lagi konten kreator gini kan misalnya, itu masih diterima gitu loh maksudnya. Tapi kan sibuk tuh nggak setiap hari gitu nggak sih? Oh, cowok lu sibuknya setiap hari? Ih, sumpah. Kenapa? Udah kayak presiden anjir. Ya Allah. Udah berapa lama pacaran? Setahun. Tapi gimana Min? Ntar gue dimarah sama cowok lu Min. Kamu ibaratnya cowok kamu gitu ya, ketika pacaran atau apa, pernah nggak sih dikasih janji-janji gitu? Setia lah, nikah lah. Ya belum sampai mikir ke sana sih. Dia nggak ngomong kayak gitu? Enggak, belum atau target nikah gitu? Belum sih, masih ya menurut aku tuh kayak masih panjang, lulus aja belum ya nggak sih? Tapi kan banyak tahu, termasuk yang belakang sampai aku nikah muda sama kamu gini-gini. Man, gue apa ya, sebagai temannya sendiri dengarnya juga jijik gitu. Kan anjing kan. Tapi banyak cewek yang mau aja gitu. Iya, mau aja dan mendapatkan harapan kayak gitu. Ya kalau menurut gue ya tergantung baik lagi di awal dia tuh siap apa enggak. Kalau cowoknya siap mah ya pasti nggak bisa ya. Maksudnya kan ketika kita nikah kan bukan berarti kita mikirnya yang enak-enaknya aja kan. Kita juga harus mikir ketika yang namanya nikah, kita mau ngasih makan anak kita apa, mau makan istri kita apa, mau tinggal di mana. Kalaupun nikah muda menurutku nggak masalah kalau cowoknya tuh udah bisa menangani hal-hal yang seperti itu gitu loh. Kayak udah setidaknya kan udah punya tempat tinggal sendiri atau kontrak lah setidaknya, nggak sih, punya penghasilan sendiri, punya penghasilan tetap gitu. Tapi kamu setuju nggak sih sama nikah muda tuh? Ya aku setuju aja, nggak masalah sih bagi aku asal orangnya bisa apa ya, maksudnya bisa bertanggung jawab gitu. Iya benar banget. Karena kamu siap nikah muda? Aku tuh masih apa ya, kayak 27 sampai 30 nikah kok. 27. Enggak kepikiran, karena gini ya. Nikah kan sebenarnya
bukan cuma tentang nafsu. Iya benar. Kadang kan anak-anak muda sekarang nikah mikirnya itu tentang aja. seks buat ngelampiasin terus. Tapi kan kayak misalkan gue nggak tertarik untuk nikah muda karena mungkin menurut gue ya gitu ya, kayak sebuah janji, apalagi nih nikah gitu sakral banget. Sakral sih. Sedangkan gue aja untuk mencintai diri sendiri itu masih sulit gitu. Kayaknya lu masih menikmati dengan kesendirian lu kali ya. Karena udah terbiasa udah 2 tahun men gue. Oh udah 2 tahun udah jomblo. Aduh. Tapi kayak udah santai. Sebelumnya tuh kayak emang suka mainin cewek. Mungkin karena karma juga kali ya. Jadi orang-orang sekeliling gue juga pasti paham lah, gue juga main sama cowok. Ya paling mainin sama cewek kayak gini. Tapi menurut lu ya Min ya, kayak gimana? perspektif lu sebagai wanita karir, seberapa penting sih cinta itu? Ya penting ya, namanya wanita juga, ya namanya manusia pasti membutuhkan yang namanya cinta ya gak sih? Tapi gini Min ya, kalau misalkan ya tadi lu belum jawab sih gimana? Apa gimana? Yang perspektif lu dari wanita karir tuh seberapa penting cinta itu? Kalau menurut gue sih penting, pasti itu juga hal yang dibutuhin kan. Gak mungkin kita pasti, tapi ya yang biasanya tuh cowok tuh kadang suka minder gitu loh kalau ketika cewek yang mungkin dia suka itu lebih tinggi daripada dia kan. Nah itu ini. Lu tingginya fisik atau apa ya? Enggak, aduh dia otaknya masih dangkal banget. Aja. Dia kan pendek soalnya, Mbak. Bukan gitu, aduh. Ada sana anjing. Fisik, paham. Orang dewasa tuh fisik udah nomor 2 lah. Intinya tuh ya, intinya tuh nyaman. Udah mau lu fisik kayak gimana pun juga. Salah satunya kayak gini, kayak kita ngobrol 20 menitan lebih, 30-40 menit nyaman kan? Enggak lah. Ya gimana men? Kalau menurut aku ya, kan juga banyak ya. Aku juga nggak, pastinya aku sih kayaknya setelah lulus S1 aku tuh kerja dulu kan. Nah kerja, paling aku kerja sih aku ya rencananya tuh kerja terus aku nikah dulu sih, baru aku lanjut S2. Kalau dikasih suamiku, kalau nggak dikasih ya sudah. Kayak gitu salah tau kamu tetap lo. Seharusnya kamu punya prinsip. Ya tapi gimana sih? Seharusnya cowoknya tuh harus dukung mau S2, ya S3. kalau dia emang mau dukung aku kan berarti bagus dong. Berarti harus cari yang cowok dukung. Aku malah kalau misalkan punya istri ya yang emang pengen bener-bener belajar terus. Jadi nggak ketergantungan gitu dengan aku, malah kayak pengen S2 baru udah nikah. Jadi emang kayak gitu. Gimana ya biar. Tapi yang aku takutin ya kalau misalnya nih aku lanjut sampai S2. Misalnya aku udah kerja, udah cowoknya minder. Nah cowoknya yang minder. Itu aku nanya deh, gimana kalau dari perspektif cewek gitu? Ya soalnya kan mungkin cowok mikir ya, aduh nih cewek nih lebih lebih tinggi daripada aku kan, otomatis dia takut kalau kita tuh nggak menghargai dia, padahal kan nggak juga gitu loh. Kan biasanya tuh orang kayak gitu ya mikirnya ya, kayak ketika ceweknya lebih di atas jabatannya daripada cowoknya, cowoknya tuh pasti ketika misalnya nih nikah sama orang yang maksudnya misalnya nih gue manajer ya, nah dia bawahan gue, nah pas di rumah pasti ketika ada permasalahan dikit yang dibahas pasti itu ya nggak sih? Jadi bawa sebenarnya kayak profesional tapi lebih dibawa ke rumah tangga. Iya sebenarnya tuh bakalan jadi kayak gitu. Nah itu apa ya, masalah yang pasti sering muncul kalau mungkin cewek itu lebih di atas. Atau enggak lebih simpelnya gini, cewek gajinya tinggi tapi cowoknya mungkin pengangguran. Itu nah itu lagi banget cuy, gila aja. Itu parah sih, cowoknya nggak tanggung jawab sumpah. Oh kayak gitu cowoknya, tapi kan istilahnya cewek ini cowoknya pengen cari kerja mungkin tapi nganggur, gimana kamu? Ya selagi dia masih usaha buat cari kerja ya masih oke, masih dimaklumi. Tapi ya namanya usaha kan pasti ada membuahkan hasil ya. Tapi ya menurutku sih semuanya kan kalau kita kerja tuh cari kerja kan tergantung usaha kita kan. Ya ketika dia malas-malasan ya gimana? Itu kamu tinggalin atau gimana? Ya posisinya nih gimana? Udah nikah atau belum nih? Kita ambil belum dulu. Belum. Ya kalau belum, kalau misalnya ada orang yang lebih apa ya, maksudnya lebih tanggung jawab, lebih kerja keras. Aku soalnya aku suka tanggung jawab kerja keras. Aku kerja keras dari SMP aku udah dapet duit, udah kerja banting tulang. Mantap. Gimana kita oke kan? Oke lah. Oke. Bisa lah. Nggak gimana terus? Ya kalau menurut aku sendiri sih kayak ya pastinya kan kayak gini aja ya masalahnya. Misalnya aku udah 3 nih. Nah terus aku punya, misalnya aku ntar lulus duluan dibanding cowok aku kan. Nah cowok aku tuh kan kita nggak ada yang tahu ya ketika aku udah lulus, berarti kan aku masuk ke dunia, misalnya aku langsung kerja gitu kan, masuk ke dunia kantoran. Nah di situ kan aku pasti kenal banyak orang baru kayak gini-gini. Nah sedangkan dia belum lulus. Nah sedangkan di situ mungkin aku pengen cepet-cepet buat ngejalin suatu hubungan yang serius gitu lah ya. Sedangkan nunggu dia yang
nggak bisa ngasih kepastian. Dan di situ kan dilema nggak sih lu kalau kayak gitu, kayak di saat umur lu tuh udah cukup tapi cowok lu tuh belum bisa ngasih kepastian sama lu. Yang pastinya berarti kan dia harus ngerelain lu buat sama yang lain gitu. Tapi aku banyak loh men, cewek gitu ya, cantik terus pintar, tapi punya cowok yang lontang-lantung. Kenapa gitu ya? Gue nggak ngerti gitu. Apakah emang saling melengkapi tapi sampai segitunya? Ngelantung-lantung ya gimana? Sumpah, cuman gimana ya nemenin terus. Mata tiu. Terus juga kayak gini loh, perspektif kamu juga dari misalkan cowok yang gaming. Kamu suka nggak sih cowok yang suka main game? Enggak. Cowok kamu main game? Enggak. Terus kalau menurut kamu gimana sih kalau Gue main Dota, Min. Nah? Gue main Dota, Min. Ya main Dota. kita diemin aja, kita ngomong Iya. aja. Karena nggak dianggap ini jadi pajangan aja. Karena kan kalau misalnya kalian lihat suatu tempat tuh paling bagus pajangannya, udah ini. Pajangan. Jadi buat di thumbnails doang. Ntar gue clickbaitin dia. Nah gimana Min, kalau menurut kamu cowok-cowok yang suka main game yang ngabis-ngabisin waktunya gitu? Ya mungkin kalau menurutku main game ya sebenarnya sih kalau dia tahu waktu nggak apa-apa ya. Misalnya ketika dia lagi emang butek otaknya sih kan wajar ya, orang butek kan suka lari ke hobinya. Nah mungkin hobi dia main game, nah itu masih dimaklumin. Cuman jangan yang 24 jam gitu loh. Aku tuh lihat temen aku ya di kampus tuh kayak apa sih yang ayo gitu loh. Terus apa ya bahasanya ya, ML gitu loh, kayak kan main gitu. Terus apa lagi ya, terus gabung room kayak gitu kan ya. Kayak ya kalau tahu waktu sih nggak masalah sih, kalau masih dimaklumi. Aku soalnya kalau misalkan main game gitu ya, kena hancur hidup aku gara-gara game. Yang makan aku 4 SMA itu karena game. Oh iya. Jadi udah saking edik, kehidupan tuh cuman game. Dari misalkan aku hidup dari nggak bosan apa main game? Itu malah soalnya ditantang, jadi kayak di game gitu ya, makanya ada level. Itu gimana nanti nyelesain misi ini, jadi nggak stuck, pinter game gitu strateginya. Nah dari situ udah hancur, itu udah cerita. Mungkin gue nggak bakal cerita juga karena gue tuh terlalu rahasia lah. Balik lagi nih. Benar. Kalau misalkan kamu gitu ya, ketika ngelihat ya cowok gitu yang baru udah sukses atau gimana, kepengen nggak sih atau emang dari nol? Ya maksudnya ini suksesnya berarti dari orang tuanya gitu atau gimana? Dari orang tuanya. Ya menurut aku sih mending dari nol sih kalau menurut aku. Jadi dia tahu ngehargain gimana kerja keras dia. Kamu siap dari nol sama aku? Iya. Gimana kalau misalkan kamu dari nol atau yang udah punya dia keluarga yang mapan tapi nggak berskill atau nggak gimana ya, nggak mau kerja keras gitu? Mending dari nol. Dari nol. Tapi jadi kan susahnya gimana? Tapi kan jadinya dia ketika dia udah punya semua itu, jadi dia bisa lebih menghargai apa yang dia milikin kan. Ketika dari awal dia udah dimanja sama orang tuanya kan, misalnya kayak udah di apa ya, misalnya kayak kuliah aja dia main-main kayak terus juga malas-malasan, dia udah mikir. Soalnya tuh menurut aku ya, harta orang tua ketika kita bisa, misalnya nih orangnya tergantung ya kan, ketika ada yang bawa misalnya orang tuanya oke lah cukup. Nah kemudian ada 2 tipe anak nih, satu yang dia juga fokus buat melanjutin usaha orang tuanya, tetapi yang satunya ini kayak malas-malasan mikir kayak slow aja kali, ntar gue juga yang nerusin gitu ya. Tapi dia tanpa mikirin skill apa yang harus gue punya gitu kan buat nerusinnya. Nah kalau yang satu ini sih menurut aku yang kurang. Kalau yang satu lagi, kalau ketika dia berusaha dari nol itu baik. Jadi ketika dia sukses dia tahu kan gimana rasanya dia susah dulu kan. Nah ketika yang awalnya emang ada, maksudnya bisa nerusin orang tuanya dan tapi dia mau belajar, itu juga lebih baik gitu loh. Itu pasti idaman banget. Iya itu idaman banget sumpah. Aduh, aku dan kayak agak jarang gitu loh yang kayak gitu, 1%. Serius? Iya kayak berarti gitu. Aku salah satunya dong. Masa? Nah kalau aku mah emang hard worker lah, kerja keras, kerja cerdas. Tapi nggak apa-apa kan. Tapi kalau cowok tuh yang harus kerja keras sih dia, ya nggak sih? Soalnya kan dia bakal mimpin kan. Iya. Kayak aku bakal mimpin kamu ya. Aduh berat. Asal di belakang aja. Ntar kalau udah sampai dewasa baru lah nggak apa-apa. Kamu ngasih hati. Sekarang kan masih childish banget. Iya, Oke Min, aku mau tanya gitu ya. Ketika kamu misalkan dari pacaran ini, pernah nggak sih galau? Ya pernah.